Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu minasan. Ohayou gozaimasu sensei. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan jawaban-jawaban dari pertanyaan UAS matkul Jepang. Oke, di sini aku akan membacakan pertanyaannya lalu menjawabnya langsung. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, aku akan memperkenalkan diri aku dulu. Introduce myself, Chiko Sokai. Hajimemashite, Jara desu. Watashi wa hoteru gaka no gakusei desu. Gakuseki bango wa 2300 ni jogoman 37 desu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Oke, itu Chiko Sokai aku. Next, kita langsung masuk aja ke pertanyaan, oke. Kayak di pertanyaan pertama ada, tuliskan kembali dialog di bawah ini menggunakan tulisan tangan dalam hiragana atau katakana sesuai penulisannya dan romaji. Di sini aku udah tulis ulang dan sekarang aku akan membacakan dialog tersebut dengan suara lantang. Oke, kita bacakan romajinya. Ten-in, irashaimasu, yang artinya Asen toko, selamat datang. Lalu ada oke aku sama sumimasen, kono jaketo wa ikura desu ka? Yang artinya pelanggan. Permisi, berapa harga jaket ini? Ten-in, kochira wa Ten-in kochira wa rokusen happiyako en de gozaimasu. Yang artinya asisten toko harganya 6.800 yen. Lalu ada oke aku sama emuzaizu wa gozaimasu ka? Yang artinya pelanggan, apakah ada ukuran M? Lalu dijawab oleh Ten-in, hai gozaimasu, artinya asisten toko, ya ada. Oke aku sama shishaku shitemo yoroshi desu ka? Yang artinya bolehkah saya mencobanya? Dijawab lagi oleh Ten-in, mochiron de gozaimasu, yang artinya asisten toko tentu saja. Itu untuk B. Lalu ke C adalah jawablah pertanyaan berikut dalam Nihongo. Berapa harga jaket tersebut? Harga jaketnya adalah rokusen happiyako, ya rokusen happyaku ende gozaimasu, yang artinya 6.800 yen. Lalu pertanyaan kedua ada ukuran apa yang diminta oleh pelanggan? Pelanggan meminta ukuran M. Apa arti ungkapan shishoku shitemo yoroshi desu ka? Artinya bolehkah saya mencobanya? Lalu ada apa arti ungkapan mochiron de gozaimasu? Yang artinya tentu saja. Lalu ada pertanyaan, sebutkan 2 ungkapan keigo yang terdapat pada dialog tersebut. Di dialog tersebut ada 2 keigo, yaitu de gozaimasu, bentuk sopan dari des. Yang kedua ada shishaku shitemo yoroshi desu ka, ungkapan sopan untuk meminta izin yang berarti bolehkah saya mencobanya. Sekian untuk pertanyaan nomor 1. Next kita ke pertanyaan nomor 2. Terjemahkan setiap pernyataan berikut ke dalam bahasa Jepang. Tuliskan jawaban menggunakan tulisan tangan dalam hiragana atau katakana dan romaji. Bacakan hasil terjemahan Anda. Pilih satu pernyataan yang menunjukkan etika yang benar di restoran Jepang. A. Memberikan tips setelah makan. Romajinya Chippu o shokuji no ato de watashimasu. B. Ada berbicara dengan suara keras di restoran. Restoran de okikoe de hanashimasu. 3. Ada mengucapkan goshisho sama deshita setelah makan, yang dimana romajinya sokuji no atau de goshisho sama deshita to imasu. Terakhir adalah menggunakan telepon dengan suara keras di restoran. Restoran de okikoe de denwa o tsukaimasu. Di sini disuruh pilih satu pernyataan yang menunjukkan etika yang benar di restoran Jepang. Dan yang benar etika restoran di Jepang adalah mengucapkan goshisho sama deshita setelah makan. Goshisho sama deshita itu apa? Terima kasih atas makanannya. Jadi etika yang benar di restoran Jepang itu adalah mengucapkan terima kasih atas makanannya setelah makan. Nah, itu etika yang benar
di restoran Jepang. Oke, cukup untuk pertanyaan nomor 2. Next kita ke pertanyaan nomor 3. Terjemahkan setiap pernyataan berikut ke dalam bahasa Jepang. Tuliskan menggunakan hiragana atau katakana dan romaji. Bacakan dan tentukan apakah setiap pernyataan benar, true, atau salah, false. Yang pertama adalah slurping noodles dianggap tidak sopan di Jepang. Romajinya adalah Nihon dewa men o susuro koto wa manao ga warui desu. Jawabannya adalah false atau salah, karena di Jepang menyeruput mie atau slurping justru dianggap wajar dan kadang menunjukkan bahwa makanan dinikmati. Yang kedua ada memberikan tip merupakan budaya umum di Jepang. Romajinya Nihon dewa chippu o ageru koto wa futsu desu. Jawabannya salah, false, karena memberikan tip bukan kebiasaan umum di Jepang. Bahkan dalam banyak situasi tidak diperlukan. Ketiga ada pernyataan pelayanan restoran atau hotel harus menggunakan keigo kepada pelanggan, yang dimana romajinya restoran ya hoteru no sutafu wa okyakusama ni keigo o tsukaimasu. Jawabannya betul, karena setiap pelayan restoran atau hotel harus menggunakan keigo kepada pelanggannya. Next ada pelanggan boleh memotong antrian. Romajinya okyakusama wa retsu ni warikon demo ides. Jawabannya salah, karena budaya Jepang sangat menghargai ketertiban dan kedisiplinan dalam mengantri. Terakhir adalah ada kebersihan merupakan bagian penting dari konsep omotenashi, yang romajinya seikutsu sawa omotenashi no taisetsu na bubun desu. Jawabannya betul, karena di dalam konsep omotenashi ini kebersihan merupakan bagian terpenting dari omotenashi. Next kita ke pertanyaan keempat. Buatlah 4 kalimat sederhana menggunakan pola berikut: pola present positif, present negatif, past positif, dan past negatif. Dengan ketentuan, gunakan kata kerja, verb, dan kata sifat adjectives yang telah dipelajari. Topik kalimat harus berkaitan dengan shopping atau hospitality. Setiap kalimat harus ditulis dalam hiragana atau katakana, romaji, dan terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selanjutnya, bacakan keempat kalimat tersebut dengan pengucapan yang jelas. Oke, di sini aku akan membacakan keempat kalimat sederhana ini. Yang pertama adalah present positif. Hoteru de hatarakimasu, yang artinya saya bekerja di hotel. Kedua ada present negatif. Aku memakai kata kono shatsu wa yasuku arimasen, yang artinya kemeja ini tidak murah. Aku menggunakan kata sifat yasu, yaitu murah. Ketiga ada past positif. Aku menggunakan kalimat kino okyakusama o tetsudaimashita. Kemarin saya membantu tamu, menggunakan kata kerja tetsudaimasu, yang artinya membantu. And then the last ada past negatif. Kino jaketo o kaimasen deshita. Kemarin saya tidak membeli jaket. Aku menggunakan kata kerja kaimas, yang artinya membeli. Lalu kelima ada gunakan urutan penulisan kakijun yang benar. A. Tuliskan kanji angka 1 sampai 10. Tuliskan kanji dari kata-kata berikut: kata-kata Jepang, person, man, woman, child, guest, bill atau payment, day, months atau years. Dan terakhir years. Oke, yang A ada kanji dari 1 sampai 10. 1 ichi, 2 ni, 3 san, 4 shi atau yang, 5 go, 6 roku, 7 shichi atau nana, 8 hachi, 9 kyu atau ku, 10 ju. Oke, yang kedua, tuliskan kanji dari kata-kata berikut: kata-kata Jepang, person, man, woman, child, guest, bill atau payment, day, month, dan years. Oke, untuk Jepang adalah ada nihong atau nippon, person ada hito, man otoko, woman onna, child kodomo, guest kyaku, bill atau payment kaikei, deihi atau nichi dalam gabungan kata, month suki atau gatsu dalam nama bulan, years toshi atau nen dalam gabungan kata. Pertanyaan ke-6, ini ada guest lecture reflection. Buatlah ringkasan sumari dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang sederhana mengenai masing-masing sesi guest lecture. Sampaikan poin-poin penting yang dapatkan, hal baru yang Anda peroleh, dan manfaat materi bagi bidang hospitality.
Oke, untuk guest lecture kemarin kita ada 3 sesi. Sesi pertama ada Sensei Hiroshi Hisanaga, kedua ada Sensei Emi Helminda Ishibashi, dan ketiga ada Sensei Miwa. Pada pertemuan pertama kita bersama Sensei Hiroshi Hisanaga. Beliau mengatakan how omotenashi changed international student life in Fukuoka, Jepang. Materi ini menjelaskan bagaimana semangat omotenashi diterapkan untuk membantu mahasiswa internasional beradaptasi di Jepang. Melalui berbagai kegiatan budaya, mahasiswa asing dapat menjalin persahabatan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan hubungan yang baik. Lalu di sesi kedua ada Sensei Emi Hilmanda Ishibashi. Beliau pun mengatakan tentang omotenashi. Tetapi menurut beliau, omotenashi Jepang adalah budaya pelayanan khas Jepang yang dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Inti dari omotenashi adalah memahami kebutuhan orang lain, memperhatikan hal-hal kecil, serta memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Nilai ini diterapkan di berbagai tempat seperti toko, restoran, dan hotel. Dari konsep ini kita belajar pentingnya kesabaran, ketelitian, empati, dan konsistensi dalam melayani orang lain. Terakhir ada Sensei Miwa. Beliau mengatakan omotenashi bukan hanya tentang melayani tamu, tetapi tentang memberikan pelayanan dengan tulus, penuh rasa hormat dan perhatian. Selain itu, setiap tamu harus diperlakukan dengan istimewa, karena setiap pertemuan adalah momen yang berharga. Ichigo Ichi. Inti dari omotenashi adalah memahami kebutuhan tamu dan memberikan pelayanan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Itu untuk 3 sesi itu untuk menjawab pertanyaan soal ke-6. And then the last question ada, sampaikan kesan dan harapan Anda dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jepang sederhana setelah mengikuti mata kuliah Japanese for Daily Conversation and Hospitality. Kesimpulan dari mata kuliah ini membantu saya memahami bahasa Jepang dasar dan budaya pelayanan Jepang. Dan saya berharap dapat menerapkan omotenashi dalam dunia hospitality. Dan terima kasih banyak kepada sensei yang telah mengajarkan dan membekali saya tentang materi Jepang hospitality. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atsukarema deshita. Bye-bye.